acara selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah atau hikmah maulid yang kedua yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Nur Qasim Al-Khalili. Ilahi falyatafaddal masyhura. Sallu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahu taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim misla taha ahada. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in fa ahsana khalqahu wa tartibah wa addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah wa zakka akhlaqahu wa awsafahu thumma ittakhadhahu safiyahu wa habibah wa wafaqa lil ibtida'i bihi man arada tahdhibah wa harrama 'anil takhalluqi bi akhlaqihi man arada tahdhibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi al-'azizil ghaffar. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan dan kami hormati para sadatul asyraf, para ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para sesepuh kita, orang-orang tua kita, Al-Habib As-Sayyid Habibun bin Hasan bin Alawi bin Sahal, atalallahu umrahu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan beliau diberi sehat dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Khadim Ma'had Darul Habib As-Sayyid Hasan bin Alawi bin Sahal Lidirasatil Islamiyah. Mudah-mudahan Habib Hasan bin Sahal beliau diberi kekuatan dalam berdakwah, kesabaran dan ketabahan, dan Allah angkat derajatnya dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Amin Allahumma amin. Akhina fillah As-Sayyid Al-Fadil Al-Habib Ja'far bin Ali Al-Atas yang telah menyampaikan nasihat yang kamil, syamil dan sempurna dan cukup, dan para pejabat setempat wilayah Kecamatan Supak, baik camatnya yang mewakili kepala desa yang ada dalam wilayah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan dalam menjalankan tugas. Semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan, ibu-ibu yang hadir di pondok ini, para santri, mudah-mudahan semuanya ilmunya berkah manfaat. Alhamdulillah, kita hadir
di dalam satu acara, yang acara ini adalah acara terbaik, yaitu Dzikra Miladi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuqiduna minal ghaflati wan nauma. Mengadakan acara maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat membangkitkan orang yang lalai menjadi ingat kepada Allah. Orang yang jauh akan menjadi dekat kepada Allah. Orang yang malas akan semangat mendekat kepada Allah. Orang yang tadinya tidak mengenal akan menjadi kenal dengan Allah dan Rasulnya. Dan orang yang memiliki permasalahan, kegundahan dalam urusan pekerjaan, insya Allah jika benar-benar niatnya hadir maulid akan dilapangkan segala urusannya. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad adalah sumber dari segala kebahagiaan. Siapa yang ingin cari kebahagiaan, maka buka pintu Nabi Muhammad dalam dirinya. Siapa yang ingin kesuksesan, maka buka pintu Nabi Muhammad dalam dirinya. Yang ingin sukses berdagang, buka tentang Rasulullah. Yang ingin sukses dalam ibadah, buka pintu Rasulullah. Yang ingin sukses dalam menjabat, lihat contoh Rasulullah. Tidak ada satupun contoh yang diterangkan di dalam Al-Quran kepada kita umat ini melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita menghadiri maulid, jangan dalam hati kita ada bosan. Biasanya kalau orang habis cara maulid, kalau panjang acara ya mulai betahot angor berat, kapan ini acara selesai. Orang kalau duduk dengan yang dicintai itu tidak pernah merasa lama. Kalau ada orang mengaku cinta lalu merasa lama berkumpul, itu tandanya berarti ada cintanya tapi belum sempurna. Tidak kita nafikan itu cinta. Karena orang yang bersyahadat beriman kepada Rasul itu tanda ada mahabbah. Tapi mahabbah perlu dipupuk, perlu dibina, perlu dipelihara agar tidak layu seperti layunya bunga di saat tidak turunnya hujan. Cinta juga begitu kepada Rasulullah, perlu dipupuk dan dibina. Kalau syahadatnya sudah ada, maka jangan sampai syahadat itu menjadi layu dengan meninggalkan amilus sholihat. Harus ada amal soleh, syariatnya ditegakkan. Dan salah satu yang membuat hati kita tetap dalam ikatan cinta kepada Rasulullah adalah berkumpul dengan orang-orang soleh dan berkumpul dengan para zuriyat keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi hari ini kita kumpul di pondok Darul Habib As-Sayyid Hasan bin Ali bin Sahal di Dirasatil Islamiyah. Pondok dan yang mengasuh dan mengajar min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih sempurna lagi karena menggabungkan antara nasab dan ilmu. Orang biasa saja bukan keturunan tapi punya ilmu, maka layak dimuliakan. Apalagi jika orang itu keturunan Nabi dan membawa ilmunya Rasulullah SAW. Nah ini terutama ini Ma'ad Darul Habib Sayyid berarti nisbat kepada Habib Hasan bin Ali bin Sahal. Hasan bin Ali bin Sahal, beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Adalah keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau muttasil nasabuhu, sambung nasabnya kepada Al-Imam Ahmad bin Sahal bin Ahmad bin Sahal bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Jamalul Lail. Ini semua sambung kepada Imam Muhammad Jamalul Lail. Nah, Muhammad Jamalul Lail adalah keturunan daripada Hasan bin Muallim
bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali ibn Faqih al-Muqaddam. Faqih al-Muqaddam ada di Hadramaut makamnya. Saya sudah ke sana. Jadi leluhurnya beliau ada di Hadramaut. Ketahuan ini makamnya kakekku yang sekian, ini makamnya kakekku yang kesekian, yang ke Indonesia pertama kali ini di makamnya di sini ada lengkap. Jadi nasabnya Rasulullah itu ketahuan, tidak akan putus, karena sudah diabadikan dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ketika orang-orang Quraisy menghinakan Nabi, ketika meninggal putranya Nabi yang bernama Qasim, meninggal umur 2 tahun wafat. Lalu punya anak laki-laki lagi Abdullah, wafat, dihina oleh orang, meninggal semua anakmu Muhammad, innaka abtar, engkau orang yang terputus. Nah, tidak punya keturunan, ada anak lagi meninggal, ada anak lagi meninggal. Maka Allah membalas hinaan orang-orang kafir Mekah dengan diturunkan ayat inna syani'aka wal abtar. Mereka yang menghina engkau Muhammad, mereka lah yang terputus dari rahmatku. Nah, subhanallah. Ini menandakan nasab Nabi tetap putus sampai hari kiamat. Wa min a'zamihim, dan di antara yang paling agung yang akan muncul di akhir zaman adalah Al-Imam Muhammad bin Abdullah, atau disebut dengan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, itu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Al-Imam Hasan bin Alawi keturunan Nabi, tapi saya tidak tahu yang keberapa. Wah, kira-kira 27-an. Sambung kepada Al-Imam Ahmad bin Sahal bin Ahmad bin Sahal bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Jamalul Lail. Ini Imam Muhammad Jamalul Lail, beliau di Hadramaut. Kalau sudah baca Quran lupa semua. Kalau sudah baca Quran lupa semua. Sama dengan kita sekarang, kalau sudah main HP lupa semua. Biar makan lupa. Kalau orang sudah main HP lupa semua. Kalau orang sudah gosip lupa semua. Khusyuk. Beliau Al-Imam Muhammad Jamalul Lail, kakeknya beliau yang hadir ini bawa pondok. Kalau sudah baca Quran lupa semua. Karena suatu ketika beliau diundang hadir acara pernikahan. Lambat datangnya, mana ini Habib Sayyid ini pulang tidak datang. Tapi kuliah, jangan-jangan dia baca Quran. Kalau baca Quran lupa semua acara. Ternyata sedang berada di atas kendaraan ontanya, sedang mentadabburi makna ayat Al-Quran yang beliau baca, sehingga lupa. Baru diingatkan, wah acara apa? Subhanallah. Al-Imam Muhammad Jamalul Lail bin Hasan Al-Muallim bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali ibn Faqih al-Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahibul Mirbat, ini Oman, bin Ali Khalid Qasam bin Ali Khalid Qasam, kakeknya lagi. Kalau sholat ini, kalau sholat orang, kalau sholawat dalam sholat kan ada sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada salam di dalam sholat, assalamualaikum Nabi orang. Assalamualaikum, kafnya khitab, itu menunjukkan orang hidup. Ya, lawan khitab, lawan bicara. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah. Setiap kali beliau sholat dan menyampaikan salam kepada Nabi, terdengar beliau langsung dijawab oleh Nabi salamnya di dalam sholat. Ali Khalid Hasan bin Muhammad bin Alawi bin Muhammad Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Alawi, inilah yang digelar Alu Ba'alawi. Nah, makanya ada biasanya Ba'alawi itu nisbat kepada marji'uhum, kepada Alawi bin Ubaidillah bin Imamil Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib ibnu Fatimah Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambung nasabnya. Alhamdulillah di kampung ini ada zuriat Nabi dan mengajarkan ilmu akhlak dan adab Nabi, kesyukuran. Makanya di dalam qasidah sering diungkapkan, ahlu baitul mustafa turihum amalul ardi faddakiri
Keluarga Nabi adalah keluarga yang terpilih. Jika mereka berada dalam satu kampung, berarti Allah menginginkan kampung itu dihujani rahmat oleh Allah. Kalau ada keturunan Nabi, zuriat Nabi hadir di kampung Anda, itu berarti Allah memilih kampung Anda untuk dihiasi dengan kebaikan. Itu sudah pasti. Karena kenapa? Hum amanul ardi fattaqin. Mereka pakunya bumi. Dengan adanya mereka, insya Allah kampung itu sejahtera. Kenapa? Ada darah Nabi di kampung Anda. Ada nasab Nabi yang sambung bersama mereka. Apalagi jika disertai dengan ilmu dan akhlak jauh lebih sempurna. Mudah-mudahan Pondok Darul Habib ini betul-betul membawa cahaya di kampung ini, insya Allah. Seperti yang diniatkan oleh pengasuh dan diniatkan oleh para pendahulu daripada ulama-ulama yang soleh di kampung ini, termasuk Puan Lero, insya Allah. Kita semua dikumpulkan nanti di surga bersama mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali kepada Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih baik kita ambil dalam acara Maulid melebihi daripada memperbaiki akhlak kita. Karena kita dianjurkan oleh Allah melihat Nabi sebagai contoh. Apa yang kita contoh dari Nabi? Yang paling baik yang kita jadikan panutan kita apa? Adalah budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Orang yang terdekat dengan Nabi adalah karena akhlaknya yang baik. Laisat bikasratil ibadah, bukan karena banyak ibadah. Wa laisat bikasratil ilm, bukan karena banyaknya ilmu. Apalagi karena banyaknya harta, apalagi karena banyaknya ini. Orang yang dekat dengan Rasulullah karena husnul khuluq, baiknya akhlak. Baiknya akhlak. Sesuatu yang dipuji oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran bukan ibadahnya yang dipuji, tapi yang dipuji adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sehingga Al-Imam Ibnu Atha mengatakan, martafa'a man irtafa'a illa bi husnil khuluq wa lam yajid ahadun kamalahu illa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang naik derajatnya, siapapun itu. Tidak ada orang yang derajatnya tinggi, siapapun itu, kecuali dengan akhlak yang baik. Tidak ada orang yang naik derajatnya, siapapun itu, mau ulama, mau petani, mau orang biasa, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, orang lemah, orang siapa saja, tidak akan naik derajatnya di akhirat kecuali satu, dengan pelantara akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Dan dilanjut oleh beliau, walam yajid ahadun kamalahu. Tidak ada satupun yang menggapai sempurnanya budi pekerti kecuali Rasulullah SAW. Ayo, di sini tadi beliau Al-Habib Hasan telah menjelaskan dermawannya yang membantu. Itu sifat dermawan, sahabat, salah satu sifat Nabi. Tapi tidak ada yang mencapai sempurnanya dermawan kecuali Rasulullah SAW. Karena judu ajwad min ar-rihil mursalah. Kedermawanan Nabi lebih cepat dari angin yang berhembus. Nabi tidak tenang tidur kalau masih ada uang disimpan. Kita tidak bisa tidur kalau tidak ada uang disimpan. Benar apa tidak ini? Alhamdulillah, orang jujur masuk surga. Daripada munafik bale-bale, bagus. Mending jujur. Kalau Nabi tidak bisa tidur nyenyak kalau masih ada uang menginap di rumah. Sehingga sama dikasih lagi. Sehingga tenangnya Rasulullah dalam rumahnya istirahat di malam hari kalau tidak ada lagi yang disimpan. Kecuali kadar yang diperlukan untuk keluarganya. Sisanya keluarga. Kalau kita tidak bisa tidur nyenyak seenak apapun rumah dan istananya kalau tidak ada uang yang tersedia, pusing 7 keliling. Sudah AC nyala, kipas nyala, tapi tidak ada uang. Aduh, subhanallah. Sama dengan orang hadir maulid tidak ada baku dibawa pulang, pusing orang. Makanya sebelum pulang acara perbaiki mentomi hati. Siapa tahu ada tidak dapat. Siapa tahu yang namanya acara tidak bisa sempurna. Makanya berkata satu makalah dikatakan idza tammal amru bada nafsuhu.
Kalau acara sudah sempurna baru nampak kurangnya. Selesainya acara baru nampak kekurangannya itu. Oh kurang anu tadi, oh kurang anu tadi ya, itu. Makanya karena yang membuat acara ini adalah kita yang penuh kekurangan, maka siapkan menutupi kekurangan itu dengan menyempurnakan niat dan tujuan. Kalau niat dan tujuannya sempurna, sekurang apapun yang nampak di mata kita akan menjadi sempurna. Tapi sesempurna apapun acara dan fisiknya acara, jika hati kita memang yang tidak sempurna dan tidak beretika, maka tidak ada dunia yang bisa memuaskan hawa nafsu kita. Dipahami? Subhanallah. Itu yang dikatakan oleh Nabi. La anna libni adam wadiyan min dhahabin la habba ayakuna lahu wadiyan. Seandainya anak cucu Adam punya satu lembah emas, maka dia berangan-angan punya 2 gunung emas. Seandainya dia itu punya 1 baku, maka berharap punya 2 baku. Seandainya punya telur 1, maka berharap 2 telurnya. Yang 2 berharap 3, seterusnya. Makanya orang jika hadir, maka hati yang perlu dibenahi. Ghairu musrifin wala tatallu, tidak ada rasa kepingin, tidak ada rasa hasrat, tidak ada rasa tamak. Murni hasratnya hadir maulid adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, mau ikut sifatnya Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, An-Nabi SAW pernah suatu ketika beliau masuk dakhala ila ghaidah, masuk ke suatu perkebunan yang banyak pepohonannya. Fajatana siwakan min araqin, lalu Nabi memetik kayu arak yang dibuat siwak. Kita tahu yang namanya kayu siwak, yang pernah lihat kayu siwak, ada yang mustaqim lurus, ada yang muwajjahnya bengkok. Ya, ada yang lurus, ada yang bengkok. Namanya kayu ada yang lurus, ada yang bengkok. Manusia juga begitu. Ada kayu, ada yang bengkok, ada kayu, ada yang lurus, ada yang bengkok. Nah, kita pilih yang mana? Kalau kita yang bengkok, ambil yang lurus atau yang bengkok? Sudah pasti lurus. Tapi Nabi ketika beliau mengambil kayu siwak, yang lurus dia berikan kepada sahabat yang baik, yang bengkok dia yang ambil. Nah, subhanallah. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, anta ahakum bil mustaqim minna. Kamu lebih berhak mendapatkan yang lurus ini ya Rasulullah daripada kami. Ambil yang lurus, biar kami yang bengkok ya Rasulullah. Ini sahabat yang mengerti. Bagusnya juga sahabatnya Nabi karena mengerti. Kalau ada ini teman banyak orang tidak mengerti, diperbaiki malah teruskan, ya sadar-sadar. Makanya perlu diingatkan secara terang-terangan supaya sadar. Nah ini Nabi SAW kasih, ini kau ambil yang lurus, saya yang bengkok. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kamu lebih berhak yang lurus ini, saya yang bengkok ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak, ambil kamu yang lurus, saya yang bengkok. Kenapa ya Rasulullah? Lalu beliau mengatakan, mastahaba isnani illa wahabuhuma ilallahi arfaquhuma li sahibi. Tidak berkumpul dua orang, tidak berkumpul dua orang melainkan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling diperhatikan oleh Allah, yang paling penyayang kepada kawannya, yang paling mengutamakan kepada kawannya. Orang lain suka yang mana? Yang lurus. Maka Nabi memberikan alami yang lurus, biar saya yang bengkok. Ini sifatnya Nabi. Ayo, siapa yang bisa berani amalkan? Nanti kalau dapat baku, ada yang tidak dapat. Mau itu baku itu keras. So kalau mau itu saya dapat, ambil. Saya jangan. Atau kita dapat besar, yang satu sama kita dapat kecil. Kalau dipikir orang suka yang besar atau yang kecil? Yang besar. Ambil nih yang besar, biar saya yang kecil. Contohnya saya bilang nanti saya dapat besar, biasanya Ustaz besar biasanya hadir dong, biasanya. Nah, kemudian saya lihat, kasihan nih, kasih saja yang besar. Nah, nanti kita bilang ya, Anda lebih berhak yang lebih besar. Nah, jangan diteruskan terus. Karena cocok nih, saya bawa besar, kita yang kecil, tidak pengertian ini. Pulang dipikir ini, waduh, kenapa tidak balas tadi ya? Subhanallah. Nabi SAW, ini sifatnya Nabi, mendahulukan orang lain.
yang enak didahulukan kepada orang lain, yang paling kurang diberikan kepada diri. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dapat pemberian uang sebanyak sekitar ribuan dirham diberikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Mughtarrid si Abdullah Asy-Sya'rani. Setelah dibagikan, seketika uang yang didapat langsung dibagikan semua tanpa tersisa, dan berbuka puasa tidak ada uangnya untuk berbuka puasa. Habis uang dibagi, pelayannya mengatakan, "Ya ummul mukminin, kenapa? Lau kasamti lana, andaikan kau bagikan untuk kami juga, maka kami bisa yuftiru, kami bisa berbuka dengan yang kau bagikan kepada orang lain. Lau zakartani, andaikan kau ingatkan aku sebelumnya, sungguh kusisahkan sedikit untuk kita berbuka puasa, tapi tidak mengingat karena habis semua dibagi kepada orang lain." Dermawannya, subhanallah, ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah baik, suka bantu, jangan kita menggugurkan kebaikan kita dengan selalu menganggap banyak yang telah kita bantu di jalan Allah. Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami dalam kitab Risalatul Kusyairiyah Syekh Abdul Karim Al-Kusyairi mengatakan, al-mahabbah, cinta itu apa? Mahabbah itu adalah istiqlalul kathir min nafsi wastiksarul qalil min habibik. Apa itu cinta, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Menganggap sedikit yang banyak kau keluarkan di jalan Allah, dan kamu menganggap banyak apa yang kau dapatkan dari orang yang kau cintai. Contohnya, sekarang kita buat acara maulid, berapa dananku? 50 juta. Jangan menganggap banyak apa yang kau keluarkan di jalan kekasih, tetapi selalulah menganggap sedikit apa yang kau keluarkan di jalan kekasih. Tetapi kalau pulang ke acara maulid, hakikatnya yang menjamu kita Nabi Muhammad. Tidak dapat apa-apa, biar air putih atau telur satu butir dapat, kita selalu menganggap banyak dari orang yang kita cintai. Karena maulid adalah maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Makanya dari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih merasakan ini? Hah? Hadirin yang dirahmati Allah, jadi tidak ada orang yang sempurna di dalam berbuat baik kecuali yang mendapatkan sempurnanya ada Rasulullah SAW. Kita ambil di majelis maulid ini sedikit-sedikit daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Dikatakan oleh Imam Ibnu Wahab mengatakan, yang dikatakan oleh beliau, ma takhallaqa 'abdun bi arba'ina sabahan illa ja'alahu Allahu tabi'atan fi. Tidak ada seseorang yang berakhlak dengan satu akhlak selama 40 hari istiqamah. Satu perangai dia amalkan 40 hari tidak putus-putus. Contohnya, dia mengamalkan tidak berdusta selama 40 hari, melazimi sifat jujur selama 40 hari, atau melazimi sifat dermawan tidak putus selama 40 hari, atau melazimi sifat-sifat prasangka baik selama 40 hari, maka Allah akan menjadikan itu sifat menjadi tabiatnya. Makanya banyak para habaib sayyid mengadakan maulid 40. Apa tujuannya itu? Supaya yang dibaca dari sifat-sifatnya Nabi yang diulang-ulangi selama 40 hari bisa mengakar dan menetap dalam diri kita. Karena kunci orang yang terdekat dengan Nabi hanya dengan budi pekerti yang baik. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang terdekat dengan budi hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlak. Masya Allah, la haula. Saya teringat sifatnya cucu Rasulullah SAW. Beliau yang bernama Ali Zainal Abidin. Beliau cucu Nabi, putra dari Sayyidina Husain yang salat sunnah 1000 rakaat setiap hari. Cucu Nabi yang salat sunnah 1 rakaat, 1000 rakaat. Ada yang pernah ngamalkan 1000 rakaat? Saya juga tidak pernah. 1000 rakaat setiap hari. Kalau 20 rakaat ada yang pernah?
bulan Ramadan. Nah, kalau juga ada 20 rakaat, mana Ramadan ini? 20 rakaat lah. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah 20 rakaat. 23 dengan witirnya. Ini kalau sudah di bulan Maulid tidak terasa Ramadan. 5 bulan masuk Ramadan lagi. Kalau orang di Hadramaut tarawih sampai 100 rakaat, pindah-pindah masjid. Sampai kita dicapek. Sembahyang masjid ini jam 8, 20 rakaat. Jam 10 pindah masjid lain 20 rakaat lagi. Jam 1 pindah masjid lain 20 rakaat lagi. Ya, jam 1 pindah lagi, jam 2 masjid lain 20 rakaat lagi. Sehingga ada orang satu hari, satu malam di Hadramaut 100 rakaat. Kita di sini lari semua makmum. Wah, berapa rakaat. Jangankan kita, ustadznya juga bisa lari juga kalau terlalu lama. Subhanallah. Jadi Ali Zainal Abidin zata yaumin suatu ketika lama tawaddu ketika berwudu dituangkan air oleh pelayannya. Fasaqatal ibrik an yadi. Jatuh ceret itu dari tangannya pelayannya. Kena kepalanya, luka kepala beliau. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Luka kepalanya, maka beliau mengangkat kepalanya, melihat kepada pelayannya yang tidak becus. Ketika naik kepalanya, maka pelayannya mengatakan wal kadhiminal ghaib. Itu ayat Al-Qur'an. Wal kadhiminal ghaib, orang-orang yang menahan emosi. Bagusnya ini pelayannya karena paham Al-Qur'an. Wal kadhiminal ghaib, orang-orang yang menahan emosi. Ketika mendengar begitu kata pelayannya, Ali Zainal Abidin langsung mengatakan, "Qad kazamtu ghaibi." Ya, aku tahan emosiku. Tidak puas di situ pelayannya melanjutkan ayatnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Maka beliau mengatakan, "Qad afautu, aku telah memaafkan kamu." Nah, lanjut lagi ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lalu beliau mengatakan, idhabi fa anti hurrun liwajhillah, pergilah engkau, aku telah memerdekakan kamu di jalan Allah subhanallah. 3 langsung sekaligus. Level pertama, kalau ada orang menyakiti kita, akhlak, menahan emosi. Nah, hina di orang, marah ditahani. Tahan, jangan diaplikasikan. Nah, ini saja yang level 1 susah dia makan. Ada orang hina di sini, Pak Wakil Camat atau Pak Pejabat Kepala Desa. Pak Kepala Desa apa ini? Tahan emosi. Dihina, tahan emosi. Level pertama itu. Kalau bisa ditahan emosi dari ejekan orang, berarti iman kita sudah ada di level 1. Apa? Kadhiminal ghaib, nahan emosi. Kalau bisa naik level 2 apa? Nah, hina zalimi di orang. Dihina, nah hina di orang, nah zalimi. Langsung kita kasih uang. Langsung kita maafkan dia. Maafkan ki, apa saja kau bilang ku maafkan dia, apa saja kau bilang maafkan. Naik level kedua, hati memaafkan, tidak berkata-kata buruk, langsung memaafkan seketika kepada orang itu. Level kedua. Level ketiga, dihina dicaci, langsung kasih uang. Apa lu bilang tadi? Dongo, bodoh, ini uangnya 1 juta. Ah, ini luar biasa ini. Ini yang berarti saya juga susah ini makan. Tidak tahu kalau yang hadir ini. Wallahu yuhibbul, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Bahkan Al-Imam Al-Qushairi mengatakan, orang yang bisa dianggap muhsinin itu siapa? Begini kata beliau, tingkatannya, levelnya naik-naik. Lau annal abda ahsanal ihsan kullu wa fi baitihi wa kanat lahu dujaj fa asaa ilaiha lam yakun minal muhsinin. Beliau mengatakan, kalau ada orang sudah baik kepada semuanya, baik sama ini, baik sama ini, baik sama ini, lalu di rumahnya ada ayamnya, lalu ayamnya tidak diperbaiki, tidak dilayani dengan baik, hanya disuruh bertelur, jarang diberi makan. Ada ayam, ada hewan, ada kambing, ada sapinya, tapi sapinya jarang diberi makan, sapinya jarang diperhatikan. Kambingnya juga demikian, ayamnya juga demikian. Lam yakun minal muslimin, maka orang itu tidak termasuk orang yang baik. Kenapa? Karena Allah mengutus Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan seluruh alam hewan termasuk di dalamnya, kecuali hewan-hewan yang mesti untuk
binasakan dan disunahkan untuk dibunuh, seperti ular, kalajengking, pegakan. Ya, kalau yang lainnya kita usahakan rahmat. Bagaimana sahabat Abu Hurairah, bagaimana Sayyid Ahmad Ar-Rifai, jika kucing tidur di lengan bajunya, lalu tiba waktu salat, takut mengganggu kucingnya, maka beliau menggunting lengan bajunya. Takut mengganggu kucing tidur. Nah, kita sekarang orang diganggu tidur tidak masalah. Bahkan ada orang yang sengaja mentongi, suara motornya nak kasih keras supaya nak ganggu orang. Tidak ada di sini. Tidak ada, bahasanya beliau tadi tidak ada di sini. Karena beliau tidak tinggal di sini mungkin. Makanya ini husnuzon, perasaan kebaik. Tadi coba tanya kepala di sini ada apa tidak? Tapi meskipun ada, kalau pulangnya acara tidak nih, insyaallah, karena hadir maulid. Nah, mudah-mudahan yang hadir panjang umur insyaallah. Karena kuliah di mau turun hujan ini cocok sekali nih. Untung bukan sudah asar acaranya, pas sudah zuhur. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa kita bertemu di lain waktu insyaallah. Yang hadir panjang umur insyaallah, sehat walafiat insyaallah. Kita semua yang hadir mendapat keberkahan para ulama, sada alawiyin, para asyraf, para sada, para habaib, para sayyid. Semoga pondok ini menjadi pondok yang berkah dan bermanfaat, aman dari fitnah, musibah, afat dan ahad. Semoga anak yang belajar di sini mendapat ilmu berkah manfaat. Semua yang menyumbang membantu pondok ini terlaksana dibalas oleh Rasulullah SAW. Diberikan keberkahan, anak cucunya menjadi orang baik, orang soleh dan soleha, menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW, para pecinta ulama salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga yang hadir panjang umur, husnul khatimah, wa naili syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.